Bagaimana kesuksesan itu dimulai? Satu cara yang harus ditempuh atau satu cara langkah awal tidak lain adalah Anda harus memiliki keyakinan atau belief. Saya ingin mengajak Anda berpikir sejenak tentang keyakinan atau belief ini. Anda pasti mengenal masa lalu, saat ini, dan masa depan. Masa lalu ini ada ciri-cirinya, yaitu pasti. Ya. Masa lalu ini berkaitan dengan pengalaman yang sudah terjadi. Karena itu masa lalu itu penuh dengan kepastian, karena sudah terjadi. Ya, berbeda dengan masa depan. Masa depan itu belum terjadi, karena itu penuh dengan ketidakpastian. Bagaimana Anda menyikapi pada hal-hal yang tidak pasti? Satu-satunya cara yaitu dengan memiliki keyakinan. Yang penting Anda yakin dulu, ya, karena dengan keyakinan itu Anda akan lebih siap melangkah, siap menerima tantangan dan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Ada satu hal yang sangat penting terkait dengan keyakinan ini. Kalau digambarkan lingkaran, ya, keyakinan dan kebenaran, gitu ya, itu kaitannya ada irisan yang namanya pengetahuan atau knowledge. Pengetahuan penting tentang keyakinan. Anda harus memahami perbedaan dua macam keyakinan. Apa itu? Yaitu keyakinan yang membatasi atau self-limiting belief dan keyakinan yang memberdayakan atau empowering belief. Dua keyakinan ini memiliki 4 ciri-ciri, ya, masing-masing. Tetapi berbeda, bertolak belakang antara satu dengan yang lain. Kita ke keyakinan yang membatasi diri lebih dahulu. Ciri pertama adalah berorientasi pada masa lalu, ya, melihatnya masa lalu, sesuatu yang sudah lewat itu menjadi patokan, menjadi kebiasaan dia, akhirnya menjadi zona nyaman. Karena itu keyakinan yang membatasi biasanya adalah orang yang susah berubah, karena dia hanya maunya yang lalu-lalu saja, tidak mau berpikir untuk ke depan. Ciri kedua adalah merasa korban dari keadaan. Dia merasa keadaan buruk itu membuat dia seperti sekarang ini. Ya, dia tidak berdaya dengan keadaan yang dia hadapi. Ciri ketiga adalah merasa terbatas dan biasanya banyak sekali alasan-alasan. Misalkan ingin bisnis, merasa nggak punya modal, merasa nggak punya relasi. Ingin sukses tetapi tidak mau belajar, tidak mau berubah. Alasannya macam-macam, selalu ada banyak alasan. Itu membuat dia terjerat dan tidak bisa melakukan hal-hal baru. Yang keempat adalah merasa halangan itu menghambat. Ya, dia menganggap banyak kendala dan itu membuat alasan dia tidak bisa kemana-mana. Berbeda sekali dengan keyakinan yang memberdayakan. Pada keyakinan jenis ini, yang pertama berorientasi pada masa depan. Jadi dia bisa melihat kemungkinan-kemungkinan baru. Ya, itu yang membuat dia selalu terbuka, mau belajar, mau mendengarkan, mau mencoba dan berusaha. Ya, ciri yang kedua, merasa bertanggung jawab untuk melakukan sesuatu dengan lebih baik. Jadi dia tidak menghabiskan energinya untuk meratapi diri, ya, mengalami keadaan buruk, meratapi diri menjadi korban, tapi bertanggung jawab untuk melakukan sesuatu yang beda, sesuatu yang baru, untuk yang lebih baik. Ciri ketiga, banyak alasan untuk meraih tujuan. Karena alasannya banyak, motivasinya banyak. Jadi dia sangat kuat karena memiliki motivasi yang bagus. Itu menjadi motor, daya penggerak dia untuk terus melangkah dan berusaha. Ciri keempat, merasa halangan itu kesempatan untuk belajar,
untuk tumbuh dan berkembang. Jadi dia melihat kekurangan, masalah, itu problem solving, ya. Jadi itu kalau masalah dipelajari akan menemukan solusi, dan itulah yang namanya kemajuan yang akan membawa dia pada kesuksesan dalam hidupnya. Apakah sesulit itukah untuk memulai segala sesuatu? Apakah sesulit itu kita memiliki keyakinan yang mendukung kita untuk sukses? Tadi Anda sudah belajar mengenai perbedaan keyakinan yang membatasi dengan keyakinan yang memberdayakan. Apakah sulit kita mengubah diri kita dari keyakinan yang membatasi ke keyakinan yang memberdayakan? Kabar baiknya ternyata tidak sulit kalau kita tahu caranya. Ya, jika tidak tahu caranya, kita akan mengatakan hal itu sulit. Apa itu caranya? Cara memiliki keyakinan yang memberdayakan adalah pertama kali adalah mengubah pola pikir atau mindset Anda. Lalu setelah itu Anda melakukan pemrograman pikiran bawah sadar melalui hipnoterapi. Saya akan memberikan sebuah ilustrasi menarik tentang perubahan pola pikir. Ya. Diumpamakan seperti air, ya. Anda tahu air? Air ini suatu energi atau power yang luar biasa. Tergantung Anda mau memanfaatkannya seperti apa. Jika Anda mungkin pernah melihat bencana alam, banjir atau tsunami, itu air, ya. Air bisa merusak, bisa bersifat destruktif, ya, memporak-porandakan keadaan, bisa merusak lingkungan karena menghanyutkan, ya. Tapi air juga bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Air kalau dibendung, misalkan di waduk gitu, kemudian dibikin suatu aliran, itu bisa untuk irigasi sawah-sawah dan pekarangan lainnya. Air juga bisa dipakai untuk membangkit listrik, ya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Demikian juga dengan keyakinan, ya. Keyakinan yang membatasi maupun keyakinan yang memberdayakan. Dua-duanya ini merupakan keyakinan yang sangat kuat. Semua jenis keyakinan itu kuat. Maksudnya begini, jika Anda yakin bahwa diri ini tidak bisa, tidak mampu, mau berusaha apapun pasti gagal, lalu Anda merasa yakin bahwa Anda tidak bisa, itu Anda benar. Anda benar-benar yakin tidak bisa, benar, memang benar-benar Anda tidak akan mencapai apapun. Keyakinan yang kuat dan membatasi itu benar-benar akan membatasi diri Anda. Sebaliknya, jika Anda memiliki keyakinan yang memberdayakan, Anda melihat dunia ini begitu indah. Semua masalah bisa diatasi. Semua pekerjaan ada problem, ada hal-hal yang menghalangi, itu semua adalah tantangan, sarana belajar untuk lebih baik. Anda yakin bisa menjalani semuanya dengan lancar dan lebih baik. Anda benar-benar yakin, dan itu benar. Ya, keyakinan memberdayakan itu akan membantu Anda untuk melangkah lebih baik, dan Anda akhirnya bisa sukses dalam hidup Anda. Jadi, keyakinan itu sangat kuat. Tergantung kita mengaturnya, menyetelnya untuk apa. Ya, pola pikir itu adalah menyetel keyakinan. Ya, jadi Anda harus paham dulu pola pikirnya mau ke arah mana. Setelah Anda paham bahwa hal ini bermanfaat dan Anda membutuhkan keyakinan yang memberdayakan, langkah selanjutnya adalah Anda lakukan pemrograman pikiran bawah sadar melalui hipnoterapi.